sebelum kita bisa belajar merangkai segala macam bentuk, itu kita mesti belajar dari dasar, yang paling dasar. Semua ada aturannya. Bahkan dari mulai cara merendam floral foam yang dipakai untuk menancap bunga, itu juga nggak asal-asalan. Ada caranya juga, cara merendam floral foam. Kemudian setelah merendam floral foam, memasangnya ke dalam vas. Kita juga mesti tahu vas itu ada macam-macam, ada pendek, sedang, tinggi. Nah, tentunya juga itu nanti akan disesuaikan kan ruangannya untuk di mana sih. Jadi vasnya yang sesuai nanti yang mana. Terus kemudian cara memperlakukan bunganya. Bagaimana kita merawat bunga itu ketika kita beli atau kita memetik mungkin dari halaman ya. Ada perbedaan teknik nggak sih kalau misalnya kita merangkainya fresh flower dan juga artificial flower? Pasti beda dong, karena kan kalau fresh flower itu sesuatu yang hidup, dia butuh air, dia butuh untuk menunjang kehidupannya kan. Jadi kita harus, makanya itu tadi kita harus tahu caranya merawat. Jadi setelah kita beli bunganya dari floris atau mungkin dari pasar bunga atau mungkin kita petik dari halaman, kita mesti rawat, kita mesti rendam dulu dalam ember yang ada isi airnya sedikit ya. Terus diusahakan yang tercelup ke dalam air itu tidak boleh ada daunnya yang ikut terendam, karena itu akan mempercepat pembusukan. Terus cara memotongnya juga harus miring. Jadi dahannya misalnya gini ya, kita guntingnya itu miring gitu, miring 45 derajat. Oke, jadi runcing di bagian bawah. Iya, kenapa? Supaya permukaannya lebih lebar sehingga dia menyerap airnya lebih banyak, sehingga diharapkan bunga atau daun tersebut bisa bertahan lebih lama gitu. Nah, itu hal-hal dasar paling prinsip yang pertama sekali mau belajar. Istilahnya kalau orang guru saya merangkai, namanya Pak Andi bilang, orang namanya mau belajar silat itu pas belajar kuda-kuda saja bertahun-tahun, cuma disuruh berdiri dengan satu kaki begini terus. Kenapa sih? Supaya pijakannya kita kokoh. Sehingga kita belajar gerakan macam-macam, kita lebih stabil, lebih seimbang gitu. Nah, istilahnya sama aja pondasinya dulu dikuatin gitu ya. Ini kita nggak ngerti caranya merendam floral, caranya gimana caranya merawat bunga, mau langsung belajar segala macam. Nanti baru dirangkai berapa lama udah langsung rontok kering, kan sayang. Jadi dasarnya dulu. Dasarnya itu dia tadi ya. Ada beberapa teknik-teknik yang memang harus kita perhatikan gitu. Cara memperlakukan bunga juga jangan sembarangan. Iya dong, gitu, harus kita sayang. Harus disayang-sayang. Ada juga yang mengatakan seperti ini, kalau mau bunganya itu berkembang baik, sehat setiap hari, diajak ngomong gitu. Itu yang saya lakukan. Itu saya lakukan. Buat rangkaian seperti itu. Oke, diajak ngomong, jadi ada interaksi, ada chemistry yang terjalin gitu ya. Kalau nyiram bunga di rumah sambil ngomong. Kalau dia mulai kelihatan kuncupnya, saya terima kasih. Bilang, aduh saya nggak sabar lihat kamu merekah. Kalau sudah mekar, saya foto. Sampai kadang-kadang tuh tetangga saya lihat, ini ngapain sih dari tadi motretnya sampai dia nggak paham itu ya, nggak paham. Energinya itu ada sama kita. Iya. Jadi kita pun sebagai pemilik ketika merangkai dipelajarinya di IPBI aja. Iya, nggak usah jauh-jauh. Tapi IPBI ini Bu Ketua, berapa lama sih periode kepengurusannya dalam satu periode kepengurusan maksudnya? Itu ada 4 tahun, Mbak. 4 tahun. Ya. Oke, 4 tahun berarti dari tahun ini 2021 nanti akan terganti. Panjang perjalanan kita. Masih untuk panjang perjalanan. Berkarya terus setiap saat kita berkarya. Kepak sayap baru sampai seputaran Karebosi. Baru sampai di Bantimurun dan Toraja. Kemarin kita bikin rangkaian seperti itu dan kami banyak belajar mengenai budaya. Kami ngulik dari semua sumber informasi. Kami dapati ternyata daun-daun ini, wow, daun yang luar biasa tumbuh di sini dan sudah menjadi satu trademark ya, yang sudah dipakemkan bahwa ini asal dari. Contoh seperti daun lontar itu asal dari Sulawesi Selatan. Iya. Oke, luar biasa, dan saya yakin kalau tadi masih di Maros sama Toraja aja dulu ya, nanti akan ada di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Amin. Nah, terakhir nih harapannya di ulang tahun IPBI yang sekarang hari ini 1 September 2021, apa harapannya dari Bu Catherine dulu? Harapannya saya ingin seperti
layar yang berkembang. Kemana angin membawa, di situ kita berlayar. Kemana angin membawa, di situ kita berlayar. Iya. Berarti berlayarnya jauh-jauh nih nanti ya. Semoga. Semoga. Dan pasti akan terus menyebarkan nilai-nilai kebudayaan melalui Iya. Flora. Iya. Ya, oke. Kalau Ibu Sulifah? Oke. Jadi harapan saya di ulang tahun Ikatan Perangkat Bunga Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, kami memanggil, mengajak sahabat-sahabat bunga ataupun yang baru mau bersahabat dengan bunga, mari bersama-sama kita memajukan Sulawesi Selatan untuk lebih mencintai flora Nusantara kita yang begitu kaya, yang begitu indah, kita padukan dalam rangkaian bunga. Dan jangan berhenti belajar, karena kita di Makassar khususnya Sulawesi Selatan sudah mempunyai tempat ujian kompetensi. Jadi sebelum kita ujian, mari kita belajar dulu sehingga kita menjadi satu pribadi yang profesional dan kita masuk dalam dunia kerja itu sudah lebih lapang. Ya. Gitu Oke. saja. Terakhir, Bu Mel, apa harapannya? Harapan saya kayaknya tinggi sekali ya. Tapi kayak harus disampaikan ya. Singkat, Jelas, padat dan jelas. Ya, oke. Pasti kita harapannya berkembang. Kenapa berkembang? Karena efeknya dari perkembangan dunia merangkai bunga dan desain floral itu sebenarnya panjang. Nah, itu yang kita belum ceritakan tadi. Seharusnya itu akan berefek kepada petani hortikultura, flora dan yang segala macam yang kita pakai untuk merangkai bunga ya. Dan di Makassar baru ada satu jenis bunga yang dibudidayakan adalah bunga krisan dari Malino. Yang lain dari Jawa. Itu sangat disayangkan. Dan itu yang menjadi harapan saya, semua bunga bisa dibudidayakan di Sulawesi Selatan sehingga otomatis petani-petani juga petani-petani bunga juga ikut merasakan efek perkembangannya IPBI dong. Gitu. Itu harapan saya. Amin, semoga harapannya tercapai. Amin. Dan ini juga menjadi doa bersama gitu ya. Kemajuan bukan hanya dirasakan oleh IPBI, tapi khususnya bagi para petani-petani dan semuanya. Kita semua dikawal oleh IPBI pastinya ya. Instagramnya, media sosialnya untuk mendapatkan informasi dari IPBI di mana? Ya, boleh follow Instagram kami IPBI_DPD_Sulsel atau IPBI_DPC_Makassar. Oke, itu Instagramnya ya. Nah, induknya ada juga, DPP dan pusat DPP, Ikatan Perangkai Bunga Indonesia. Oke, jadi langsung cari aja, googling aja, tulis Googling. IPBI, IPBI. Ikatan Perangkai Bunga Indonesia, langsung muncul semuanya. Terima kasih banyak Bu Catherine, Sama-sama, Ibu kembali Sulifah, kasih. Ibu Mel juga terima Terima kasih kasih, Mbak banyak Vina. waktunya sore hari ini. Sukses ya. Amin. Dan Sama-sama. tetap semangat untuk menyebarkan kebaikan. Kita masih akan lanjut Smart Listener di Afternoon Drive.